Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lensia Agustia. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah menyusui, terutama yang sering terjadi pada ibu yang baru melahirkan atau pada ibu yang baru pertama kali menyusui bayinya. Saat mendapatkan masalah ini, ibu akan melihat bayinya itu tidak puas saat menyusui, sering menangis saat menyusui, kemudian frekuensi menyusuinya itu sangat lama atau terkadang sangat cepat. Kemudian ibu akan beranggapan bahwa produksinya ini tidak lancar atau tidak meningkat. Ini disebut dengan sindrom ASI kurang. Oh ya, jangan lupa untuk dukung channel ini agar bisa berkembang lagi dengan cara subscribe, like, kemudian komen, dan share kalau merasa informasi ini sangat penting kepada teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian, atau orang tercinta kalian. Kita masuk ke dalam tanda bahwa bayi itu benar-benar ASI-nya itu kurang. Yang pertama yaitu bayi itu ngempol atau pipis itu kurang dari 6 kali atau 8 kali dalam waktu 24 jam. Kemudian urinnya itu berbau, kemudian pekat, dan berwarna kuning. Kalau misalnya dia pakai popok, kemudian kita lihat beratnya, kalau misalnya merasa tidak terlalu berat, kemudian kita lihat warna urinnya, pekatnya, kemudian baunya. Kalau misalnya sesuai dengan tanda-tanda tadi, termasuk. Kemudian yang kedua itu kita lihat berat badan bayi. Berat badan bayi itu tidak bertambah atau hanya bertambah sedikit setiap bulannya. Kalau misalnya ini sudah terjadi, apa sih solusinya? Solusinya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu. Yang pertama, kita lihat cara ibu menyusui bayinya. Teknik menyusui bayinya yang gimana caranya. Yang teknik menyusui yang benar itu adalah telinga sama punggung bayi itu sejajar. Ya, telinga sama punggung bayi itu sejajar. Carilah posisi nyaman saat menyusui. Kemudian areola ibu itu masuk semua ke dalam mulut bayi, ya. Kemudian tidak ada suara, karena suara itu pertanda bahwa udara juga ikutan masuk. Setelah menyusui itu sendawakan bayi ya, atau di popok seperti ini juga bisa. Yang kedua itu faktor psikologis ibu juga akan berpengaruh, ya. Kalau misalnya ibu banyak kerjaan di kantor, nah itu akan berpengaruh terhadap produksi ASI. Oleh karena itu saat menyusui usahakan ibu dalam keadaan rileks, senang, bahagia, tidak usah main HP, perhatikan bayi. Terkadang bayi yang tidak diperhatikan dia akan mempermainkan payudara atau puting ibu tadi, bisa digigitnya kalau udah tumbuh gigi. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga, susui bayi itu sesering mungkin, semau bayi, karena bayi itu yang sehat itu akan mengosongkan satu payudara 5-7 menit, dan lambung bayi itu akan kosong itu dalam waktu 2 jam. Kalau misalnya ibu bekerja, ibu bisa mempergunakan ASI perah ibu, ya, dengan cara ASI perah ibu. Kemudian yang keempat itu kita lakukan pijat oksitosin. Itu dengan cara di sini kita pijat di antara sela-sela tulang belakang dengan menggunakan ini, ya. Ini bisa dengan tangan dua. Kemudian kita pijatkan di sini, karena biasanya kita nggak bisa ngelakuin sendiri, nggak enak. Biasanya kita bisa minta tolong sama suami atau teman di tempat kerja atau keluarga yang ada di dalam rumah. Dipijat seperti ini. Pijat oksitosin itu untuk merangsang produksi ASI, ya. Kemudian yang keempat kita bisa melakukan pijat laktasi. Pijat laktasi itu bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, menenangkan pikiran ibu, ya. Kemudian mencegah sumbatan saluran ASI. Yang kemudian pijat laktasi itu biasanya dilakukan untuk ibu yang mengalami payudaranya bengkak.
Kemudian ibu yang ingin relaksasi itu adalah ibu yang tadinya menyusui kemudian berhenti, kemudian ingin menyusui kembali, ya. Itu bisa dilakukan pijat laktasi. Biasanya itu antara kurang lebih 30 menitan ya, 30 menitan untuk melakukan pijat laktasi. Kemudian kalau misalnya dengan cara tersebut, kelima cara tersebut belum juga bisa, biasanya kita akan melakukan yang namanya ASI dengan suplementer. Jadi ASI atau ASI yang sudah ditampung tadi, kita letakkan di lebih tinggi, kemudian kita bikin saluran atau dari pipa halus atau pipa nasogastrik, nanti akan ditempelkan di payudara ibu, kemudian ujungnya itu akan ditempelkan di puting. Jadi bayi itu akan seolah-olah mengisap ASI, sedangkan ASI yang keluar itu dari sini. Dia akan memancing oksitosin ibu tadi untuk memproduksi susu, ya. Oke. Biasanya ini dilakukan pada ibu yang relaksasi juga tadi. Oke, terima kasih. Demikianlah solusi saya untuk ibu yang mengalami ASI yang kurang. Jangan lupa subscribe.